Kali ini kita akan membahas soal AIME 1 tahun 2021, soal nomor 10. Diberikan barisan AK dengan K lebih dari atau sama dengan 1, yang merupakan barisan bilangan rasional positif, di mana A1 sama dengan 2020 per 2021. Dan untuk K lebih dari atau sama dengan 1, jika AK sama dengan M per N dengan M dan N bilangan asli yang relatif prima, kemudian berlaku AK ditambah 1 sama dengan M ditambah 18 per N ditambah 19. Tentukan jumlah semua bilangan positif Y sedemikian sehingga bilangan rasional AJ dapat ditulis dalam bentuk T per T tambah 1 untuk suatu bilangan bulat positif T. Jelas di sini bahwa nilai dari A1 yaitu 2020 per 2021 merupakan bentuk T per T tambah 1 dengan nilai T-nya sama dengan 2020. Selanjutnya kita akan coba cari nilai A2. Nilai dari A2, karena 2020 dan 2021 sudah saling relatif prima, maka A2-nya itu adalah 2020 ditambah 18 per 2021 ditambah 19, atau kita akan punya 2038 per 2040, yang mana ini bisa kita sederhanakan karena keduanya tidak relatif prima menjadi 1019 per 1020. Nah, kebetulan 1019 dan 1020 relatif prima dan ini bentuknya adalah T per T tambah 1 dengan T sama dengan 1019. Langkah selanjutnya adalah kita akan cari terus nilai A3, A4, dan seterusnya. Nah, mencari nilai A3 tentu nanti A3-nya akan sama dengan 1019 ditambah 18 per 1020 ditambah 19. Nah, seandainya ini saling relatif prima, maka tidak perlu kita sederhanakan. Akan tetapi jika keduanya tidak relatif prima, itu akan kita sederhanakan terlebih dahulu. Katakanlah ini saling relatif prima ya, nilai dari A3-nya itu 1019 ditambah 18 per 1020 ditambah 19 saling relatif prima, maka kemudian kalau kita mencari nilai A4, maka A4-nya akan sama dengan 1019 ditambah 18, kemudian kita tambah lagi dengan 18 per 1020 ditambah 19, kita tambahkan lagi dengan 19, atau kita punya 1019 ditambah 18 dikali 2 per 1020 ditambah 19 dikali 2. Begitu terus akan kita lakukan selama dia saling relatif prima. Nah, yang mau saya bilang adalah bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa nilai dari A2 ditambah Q untuk Q lebih dari atau sama dengan 1 akan sama dengan 1019 ditambah 18 dikali Q per 1020 ditambah 19 dikali Q. Dengan catatan 1019 ditambah 18 Q ditambah 1020 ditambah 19 Q itu relatif prima. Oke, di sini seharusnya pakai tanda dan ya, bukan tambah ya. Nah, bagaimana kalau keduanya tidak relatif prima? Kalau keduanya tidak relatif prima, artinya bisa kita sederhanakan. Artinya ini berlaku hingga ada D, yang mana nilai D itu lebih dari 1 dan D elemen bilangan asli. Sedemikian sehingga D habis membagi 1019 ditambah 18 Q dan D habis membagi 1020 ditambah 19 Q. Nah, dari sini kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa D habis membagi 1020 ditambah 19 Q dikurang 1019 ditambah 18 Q, atau D habis membagi Q ditambah 1. Ingat bahwa ini kita sederhanakan itu ketika nilai D-nya sekecil mungkin, tapi D-nya lebih dari 1. Dan yang mau kita
cari juga nilai Q sekecil mungkin untuk A2 ditambah Q-nya ini. Nah, dengan kata lain nanti kita bisa berasumsi bahwa nilai D-nya itu harus sama dengan Q tambah 1. Nah, tetapi tentu kita harus mencari nilai D terlebih dahulu. Nah, karena D habis membagi Q tambah 1, maka kita bisa membuat kesimpulan bahwa D habis membagi 1019 ditambah 18 Q dikurang 18 dikali Q ditambah 1. Atau kita bakal punya D habis membagi 1001. Nah, artinya D merupakan faktor dari 1001 dan D elemen bilangan asli. Nah, bilangan asli terkecil yang lebih dari 1 yang merupakan faktor dari 1001 adalah D sama dengan 7. Karena tadi kita sudah menganggap nilai D sama dengan Q tambah 1, maka dengan demikian nilai Q terkecil yang mungkin adalah Q sama dengan 6. Nah, untuk nilai Q sama dengan 6, maka kita bakal punya nilai A8 karena 2 ditambah Q tadi ya. A8 sama dengan 1000, kita lihat lagi rumusnya, oke. 1019 ditambah 18 dikali 6 per 1020 ditambah 19 dikali 6. Atau kita bakal punya ini sama dengan berapa ya? Oh ya, ini 1020 ya. Atau ini sama dengan 1019 atau ini sama dengan 1019 ditambah 18 dikali 7 dikurang 1 per 1020 ditambah 19 dikali 7 dikurang 1 sama dengan 1001. Kalau dibagi 7 adalah 143 ya. Maka kita punya 143 ditambah 18 per 143 ditambah 19, atau ini akan sama dengan 161 per 162. Nah, yang mana bentuk 161 per 162 ini adalah bentuk T per T ditambah 1. Itu nilai dari A8. Nah, dengan logika berpikir yang sama, maka kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa A8 ditambah Q akan ada Q, sehingga A8 ditambah Q sama dengan 161 ditambah 18 Q per 162 ditambah 19 Q. Kita cuma perlu mencari nilai D sama dengan nilai D lebih dari 1 dan D elemen bilangan asli, sedemikian sehingga D habis membagi 161 ditambah 18 Q dan D habis membagi 162 ditambah 19 Q. Nah, nanti kita bisa simpulkan bahwa D habis membagi Q ditambah 1. Kita cari D Q terkecil, maka asumsikan D sama dengan Q ditambah 1. Dengan cara yang persis sama, maka kita punya D habis membagi 161 ditambah 18 Q dikurang 18 dikali Q ditambah 1, atau kita punya D habis membagi 143. Kita ambil D terkecil, maka diperoleh nilai D sama dengan 11. Dengan demikian nilai Q sama dengan 10. Ingat ya, D itu faktor dari 143 yang bukan 1.
dan D elemen bilangan asli. Yang terkecil jelas 11. Nah, kalau Q-nya sama dengan 10, maka kita punya A8 ditambah 10 atau A18 sama dengan 161 ditambah 18 dikali 11 dikurang 1 per 162 ditambah 19 dikali 10. 10 adalah 11 dikurang 1. Yang mana keduanya bisa sama-sama dibagi 11. Kalau dibagi 11 nanti akan diperoleh hasil. Ini tadi 143 ya. 161 dikurang 18, 3. Iya. 143 dibagi 11 adalah 13. Kemudian kita punya 13 ditambah 18 per 13 ditambah 19. Atau kita punya ini A18-nya sama dengan 31 per 32. Yang mana bentuk ini sama dengan bentuk T per T ditambah 1. Oke, kita punya nilai A18 juga memenuhi. Selanjutnya A18 ditambah Q lagi sama dengan 31 ditambah 18 Q per 32 ditambah 19 Q. Oke, dengan cara yang sama nanti tidak terlalu sulit ya menemukan bahwa D habis membagi Q ditambah 1 atau D-nya harus sama dengan Q tambah 1 kalau mau Q sekecil mungkin. Kemudian kita bakal punya D habis membagi 31 ditambah 18 Q dikurang 18 dikali Q ditambah 1 atau D habis membagi 13. Nah, dari sini jelas bahwa nilai D yang bukan 1, tetapi D faktor dari 13 dan D bilangan asli adalah ketika D sama dengan 13. Kalau D sama dengan 13, maka nilai Q yang kita ambil adalah Q sama dengan 12. Karena nilai Q-nya sama dengan 12, maka A18 ditambah Q menjadi A30. A30 sama dengan 31 ditambah 18 dikali ini adalah Q-nya 12 ya. 12 berarti 13 dikurang 1 per 32 ditambah 19 dikali 13 dikurang 1. Keduanya baik pembilang dan penyebut kita bagi dengan 13 sehingga nanti diperoleh 1 ditambah 18 per 1 ditambah 19 sama dengan 19 per 20. Yang mana ini juga termasuk ke dalam bentuk T per T ditambah 1. Nah, sekarang kita akan mencari untuk A30 ditambah Q. Ini sama dengan 19 ditambah 18 Q per 20 ditambah 19 Q. Ada D lebih dari 1 bilangan asli, yang mana D membagi Q ditambah 1. Kemudian dengan demikian D habis membagi 19 ditambah 18 Q dikurang 18 dikali Q ditambah 1. Atau kita punya D habis membagi 1. Nah, dari sini kan jelas bahwa satu-satunya nilai D yang memenuhi adalah D sama dengan 1 untuk D-nya bilangan asli. Dengan demikian, mau berapapun nilai Q-nya, pastilah untuk selanjutnya A30 ditambah Q, hasilnya ini 19 ditambah 18 Q dan 20 ditambah 19 Q untuk Q lebih dari atau sama dengan 1. Itu keduanya saling relatif prima. Artinya tidak ada lagi yang memenuhi. Dengan demikian kita cek lagi ke awal, yang memenuhi cuma nilai dari A1, A2, A1, A2, A8, berapa lagi nih? A8, A18, dan A30. Karena di soal ditanya adalah tentukan jumlah semua bilangan positif J, sedemikian sehingga bilangan rasional AJ dapat ditulis dalam bentuk T per T tambah 1, maka jumlah semua nilai J yang mungkin adalah J sama dengan tadi 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 8 ditambah 18 ditambah 30 sama dengan 40, 58, 59. Nah, dengan demikian jawaban untuk soal ini adalah 59. Sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.